Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama ISD Channel. Kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang musikalisasi puisi. Nah, pengertian puisi merupakan karya sastra yang sangat memperhatikan pilihan kata dan kepaduan bunyi. Maksudnya di sini adalah bahwa ketika kita membuat puisi, membaca puisi, nah ini adalah kita harus memperhatikan pilihan kata atau disebut sebagai diksi dan juga paduan bunyi atau disebut sebagai rima. Di sini komposisi ini sangat penting agar puisi yang dihasilkan nanti hasilnya akan lebih bagus, akan lebih maksimal. Kemudian selain itu juga merupakan bentuk karya sastra yang bersifat konservatif sebagai karya seni itu puitis. Oleh karena itu, ketika itu disebut sebagai sebuah puisi, itu harus benar-benar memperhatikan, karena dalam puisi ini ada unsur lahir dan juga ada unsur batin. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita baik membuat puisi, dari mulai unsur lahirnya, misalkan diksi, ada unsur batinnya, misalkan tema. Nah, di sini komposisi ini sangat diperhatikan, sangat harus benar-benar disesuaikan dengan puisi yang nantinya akan dijadikan sebagai musikalisasi dalam berpuisi. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengenal unsur-unsur puisi. Nah, unsur puisi ini dibagi menjadi dua jenisnya. Ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Nah, pada bagian unsur intrinsik ada tema dan amanat. Tema ini berkaitan dengan pemilihan puisi yang akan dijadikan sebagai objek. Misalkan temanya tentang kepahlawanan, atau tentang pahlawan, atau temanya tentang pendidikan, atau temanya tentang ketuhanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada unsur intrinsik ini kita harus benar-benar memperhatikan. Kemudian setelah itu ada sebuah rasa, perasaan yang nanti akan dimunculkan oleh si penulis puisi ataupun si pembaca puisi, ataupun perasaan batin yang dirasakan oleh si penulis puisi. Kemudian ada tone ataupun nada. Nada ini bisa nadanya tinggi, biasanya adalah untuk puisi yang memang isinya adalah perasaannya atau nadanya marah. Kalau marah akan dibacakan dengan intonasi yang tinggi. Kemudian intonasi yang lemah lembut itu adalah misalkan berupa permohonan, misalkan ketika kita berdoa dan lain sebagainya. Kemudian di musikalitas dalam puisi perlu diperhatikan bahwa puisi ini memang punya ritme ataupun disebut sebagai rima. Ya, ritme itu adalah alunan atau alunan-alunan. Kemudian ada juga yang namanya pilihan kata, disebut sebagai diksi. Diksi ini adalah disebut sebagai unsur instriksi dalam puisi yang memang ketika kita membuat sebuah puisi harus memperhatikan unsur-unsur intrinsiknya. Nah, milih kata, misalkan kata matahari kita ganti dengan sang surya ataupun mentari, kemudian laut kita ganti dengan kata samudra, kemudian perahu kita ganti dengan kata bahtera, dan kata-kata lainnya. Memang tentu menjadi sebuah pilihan kata yang sesuai. Kemudian ada unsur ekstrinsik, yaitu berupa yang pertama adalah latar belakang penulisan. Nah, latar belakang penulisan misalkan tujuannya adalah untuk mengkritik. Tujuannya untuk mengkritik, ya bisa saja puisi itu tujuannya adalah mengkritik seseorang, mengkritik pemerintahan, ataupun mengkritik siapa saja. Atau tujuannya untuk menasihati atau menggurui juga bisa. Nah, oleh karena itu ketika kita membuat sebuah puisi perlu diperhatikan unsur ekstrinsiknya. Kemudian selain itu juga ada latar belakang pengarang. Kalau latar belakang penulisan masalah yang ingin diangkat, kalau latar belakang pengarang ini berkaitan dengan seorang penulis, apakah penulis itu punya latar belakang sebagai seorang pendidik, misalkan sebagai seorang guru, atau latar belakangnya sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan, atau latar belakangnya menjadi yang lain. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian yang berikutnya latar sosial budaya. Ini berkaitan dengan sosial ataupun kehidupannya di masyarakat. Ketika kita membahas sebuah puisi, ada impact atau dampak yang ingin dihasilkan dari sebuah puisi ini,
berkaitan dengan kehidupan sosial budaya, misalkan mengangkat tentang kemiskinan, tentang pengemis, ataupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya yang berada di masyarakat. Ini juga sangat ditentukan dengan pengertian musikalisasi puisi. Itu ada disebut sebagai poetry singing atau puisi yang dilagukan. Ya, kita juga mengenal ada juga tembang puitik, kemudian musik puisi, ada musikalisasi syair. Musikalisasi puisi merupakan suatu kegiatan penciptaan musik berdasarkan sebuah puisi, sehingga pesan yang ada di puisi tersebut makin jelas maknanya. Contohnya banyak sekali sebenarnya puisi-puisi ataupun yang sudah dijadikan sebagai musikalisasi puisi. Misalkan ada lagu, misalkan lagu tentang cerita tentang kehidupan seorang ayah, kemudian diceritakan dalam sebuah puisi yang sebuah larik syair yang dimusikkan, ada kata ayah yang dilakukan oleh misalkan Ebit G. Ade ya. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Nah, ini adalah tentang puisi kemudian diiringi dengan musik, maka ini menjadi sebuah musikalisasi puisi. Oleh karena itu, jadi pengertian musikalisasi puisi adalah puisi yang kemudian dinyanyikan seperti lagu kemudian diiringi dengan musik. Nah, ini termasuk daripada kategori musikalisasi puisi. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan bagaimana tentang musikalisasi puisi agar ketika kita menyanyikan musikalisasi puisi itu hasilnya bisa bagus sesuai dengan ton dan nadanya. Terus yang perlu diperhatikan ketika ada sebuah proses dari puisi menjadi musikalisasi puisi ya. Jadi ada sebuah prosesnya. Proses yang pertama adalah kita harus bisa membaca puisi. Nah, proses membaca puisi ini harus diperhatikan sebelum kita memahami bagaimana isi puisi. Dibaca puisi dengan baik, bagaimana intonasinya, nadanya, dan kita mengetahui tema puisi itu tentang apa. Baru setelah itu kita memahami isi puisi. Setelah kita memahami isi puisi, apakah ini berkaitan dengan sebuah nasihat, berkaitan dengan sebuah permohonan, kemarahan, kebencian, ataupun kritik, maka setelah itu kita akan menyesuaikan puisi yang kira-kira sudah kita pilih, kita tentukan isinya, maka kita akan menentukan nada yang paling sesuai ketika puisi itu dibacakan, nadanya atau musiknya ya. Karena nanti ketika kita sudah menentukan nada, maka kita akan menyatukan dengan musik. Nah, nada yang misalkan nadanya ngebeat atau slow atau nadanya tinggi, maka disesuaikan dengan musiknya. Oleh karena itu nada ini sangat penting, menentukan nada sehingga isi puisi ini akan mampu disampaikan ketika sudah dimusikalisasi puisi. Kemudian setelah itu musik harus sesuai dengan isi puisi. Diperhatikan ketika kita memilih musik, jangan sampai puisinya isinya tentang kemarahan, musiknya slow seperti sebuah penyesalan orang yang musiknya slow sekali, maka tidak akan cocok. Oleh karena itu diperhatikan dalam memilih musik yang sesuai, karena setelah mengetahui nada dari puisi tersebut. Nah, musikalisasi puisi dijadikan sebagai alternatif pembelajaran apresiasi puisi. Ini menurut Wardani 1981 halaman 1-2 mengemukakan proses apresiasi puisi merupakan tingkat yang pertama adalah tingkatkan untuk menggemari ya. Gemari dulu puisi, setelah itu tingkatkan lagi untuk menikmati. Setelah kita mengemari sebuah puisi, kemudian tingkatkan untuk menikmati puisi. Setelah kita mampu menikmati puisi tersebut, kemudian kita meningkatkan mereaksi, memberikan sebuah respon, memberikan sebuah action daripada puisi yang sudah kita tentukan, yang sudah kita bacakan. Dan kemudian nanti akhirnya bisa kita jadikan sebagai musikalisasi puisi. Yang kemudian di tataran yang terakhir adalah kita mampu meningkatkan produktivitas. Nah, produktif ini adalah sebuah hasil ketika kita sudah mengapresiasi,
kemudian dari proses apresiasi menjadi menggemari, menikmati, kemudian bereaksi, dan pada akhirnya kita menghasilkan sesuatu. Jadi tingkatkan produktif terhadap puisi. Jadi musikalisasi ini dijadikan sebagai alternatif pembelajaran puisi, karena memang dengan membuat sebuah musikalisasi puisi, maka puisi ini akan lebih nikmat, lebih asik untuk bisa dinikmati dan dijadikan sebagai proses yang terbaik dalam membuat sebuah musik. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah alternatif puisi yang kemudian dijadikan sebagai diberikan musik, sentuhan musik, sehingga menjadi sebuah musikalisasi puisi, sehingga proses apresiasi puisi ini akan berjalan lebih nikmat, lebih santai, lebih rileks, sehingga kita dapat memproduksi atau produktif ya dalam mengapresiasi sebuah puisi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengajaran sastra yang memadai. Nah, ke dalam proses pengajaran sastra yang memadai sesuai dengan apa yang seharusnya atau bisa disebut sebagai pakemnya, maka ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, yaitu memberikan pengetahuan, kemudian menanamkan apresiasi pada puisi tersebut. Kemudian yang berikutnya peran-peran puisi, ya jangan lupa tetap berikan like dan subscribe-nya pada Isday atau Isday Pahlawan channel agar channel ini makin berkembang. Kemudian peran-peran puisi ini adalah yang pertama sebagai dasar penciptaan. Jadi dasar penciptaan ini memberikan sebuah efek daripada peran-peran puisi itu, sehingga kemudian setelah dasar penciptaan kemudian sebagai media komunikasi antar seni. Setelah media komunikasi antar seni dan dijadikan sebagai bahan apresiasi. Nah, perlu diperhatikan dalam proses ini. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan teks puisi. Kedudukan teks puisi ini yang pertama adalah teks puisi sebagai teks yang utuh. Jadi teks ini memang sebuah teks yang utuh yang sudah dibuat ungkapan hati seorang penulisnya. Kemudian teks puisi sebagai syair lagu, dan teks puisi ini adalah ketika dinyanyikan menjadi sebuah syair lagu. Nanti syair lagu ini adalah menyesuaikan nadanya agar ketika nanti dilakukan bisa sesuai dengan musiknya. Kemudian teks puisi sebagai monolog dan dialog. Jadi monolog ini bisa dijadikan sebagai sebuah komunikasi yang disampaikan baik dengan dengan diri sendiri atau sebagai monolog hanya dilakukan oleh diri sendiri, ataupun sebuah percakapan yang dilakukan dengan orang lain. Jadi puisi ini bisa kita bercakap-cakap, menyampaikan sebuah pendapat dengan orang lain. Ya, jadi anggap saja kita sedang berbicara kepada orang lain, dan ini dijadikan sebagai sebuah dialog. Dan puisi ini juga sebagai monolog. Monolog artinya kita berucap ataupun berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, dari kedudukan teks puisi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Kemudian jangan lupa tetap bersama Isday Pahlawan channel. Kegagalan apresiasi dalam kaitannya dengan pembelajaran sastra. Nah, dalam hal ini sebagai pengajar harus melakukan dua prinsip kesalahan utama, yaitu yang pertama mengajar dengan puisi-puisi yang panjang. Jadi mungkin dengan puisi-puisi yang panjang kita tidak bisa memberikan sebuah apresiasi, karena memang maka kita harus memilih puisi-puisi yang pendek. Oleh karena itu ketika kita mengapresiasi sebuah puisi, perhatikan puisi-puisi yang tidak terlalu panjang, yang sederhana dan singkat, juga diksinya masih cenderung biasa. Kemudian yang kedua, tidak menerapkan pendekatan-pendekatan emosional. Maksudnya di sini ketika kita membuat ataupun menerapkan puisi, kita hanya mendekatkan pendekatan bukan secara emosional, tapi secara misalkan secara perasaan, secara feeling, sehingga ketika diapresiasi puisi tersebut, seseorang ataupun siapapun bisa memahami dan menemukan puisi, sentuhan-sentuhan puisi tersebut. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa ketika mengapresiasi puisi ini kita harus memberikan sebuah feel ataupun perasaan yang sesuai. Oke, masih tetap stay di Isday Pahlawan channel. Kemudian istilah-istilah dalam pembelajaran apresiasi puisi ini adalah yang pertama dalam refleksi puisi.
Nah, proses refleksi puisi ini adalah ketika kita merefleksi isi puisi ialah dengan cara mencerminkan kata-kata yang terdapat dalam puisi, atau dapat diartikan pula sebagai sebuah atau sebagai sebuah pemahaman atau kita memahami makna puisi secara utuh. Nah, makna dari merefleksikan puisi ini maksudnya berarti kita mengungkapkan isi puisi dalam bentuk prosa. Jadi semacam sebuah cerita yang diungkapkan dalam bait-bait puisi. Jadi diungkapkan dalam sebuah prosa. Nah, kemudian ketika kita membuat sebuah istilah dalam pembelajaran apresiasi puisi, nah ketika kita merefleksi tadi sudah disampaikan, diperhatikan juga kata-kata, perkata, kemudian pemilihan katanya, mungkin nadanya, perasaan atau feel-nya. Nah, ketika kita mengapresiasi puisi di sini, maka kita akan menemukan hal-hal yang bisa kita sampaikan, walaupun ini adalah sebuah bentuk bait-bait dan lirik, tapi kita bisa membuat sebuah prosa sebagai proses untuk menceritakan maksud daripada puisi itu sendiri, sehingga puisi dapat kita kenali, kemudian kita bisa apresiasi. Nah, dengan apresiasi puisi ini memang memerlukan yang pertama, kita harus benar-benar paham temanya puisi itu dan kemudian nadanya itu memang. Contoh puisi yang dapat dimusikalisasi, ya ini ada beberapa contoh puisi yang bisa dimusikalisasikan. Artinya ini sengaja mengambil beberapa contoh ya ketika kita musikalisasi ataupun membuat sebuah musikalisasi dari sebuah puisi. Nah, misalkan di sini ada puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Di hari yang terang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tunjukkan perahu ke pangkuanku saja. Nah, ketika kita mengapresiasikan, kita melihat bahwa ini adalah berupa sebuah gambaran bahwa orang yang kita cintai, orang yang ada dalam hati kita, ini ada di sebuah pulau yang jauh. Artinya kita terpisah, dan isinya puisi ini adalah menyajikan atau berisi sebuah kerinduan. Jadi ketika kita membacakan atau mengapresiasi ataupun memusikalisasi puisi ini, kita harus memahami seorang yang sedang rindu, perasaannya kangen, maka menjadi bagian dari puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar ini. Maka dengan Cintaku Jauh di Pulau ini merupakan sebuah gambaran bahwa dari kata di hari yang terang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata. Nah, di sini puisi yang ini adalah merasakan bagaimana seorang Chairil Anwar menyatakan sebuah kerinduan kepada seseorang. Amboi, jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang bersamakan rapuh. Mengapa ajal memanggil dulu, sebelum sampai berpeluk dengan cintaku. Manisku jauh di pulau. Kalau aku mati, dia mati iseng sendiri. Nah, dalam puisi ini ada sebuah perasaan di mana dia sudah merasa lelah, merasa capek, ya rapuh. Artinya sih sudah merasa tidak ada harapan. Kata rapuh ini menggambarkan sesuatu yang tidak ada harapan. Ya. Nah, kemudian sebelum sampai berpeluk dengan cintaku. Jadi ada sebuah kata perpisahan itu karena sebuah kematian. Ya. Artinya sebelum sampai berpeluk dengan cintaku, artinya sebelum sampai bersatu, sudah ada perpisahan di tempat yang berbeda, kemudian terjadi sebuah perpisahan. Nah, kemudian yang selanjutnya apa yang ini adalah sebuah pertanyaan yang nanti bisa dijawab ya sebagai tugas untuk kalian ya, untuk Anda siapapun. Kita akan mencoba menjawab tugas ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses puisi menjadi musikalisasi. Kemudian yang ketiga, jelaskan kedudukan teks puisi. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan refleksi puisi dan puisi yang bersifat konservatif. Nah, pada bagian ini kalian
disuruh untuk memberikan sebuah gambaran apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi, kemudian jawablah dalam selembar kertas. Kemudian bagaimana proses puisi menjadi musikalisasi puisi? Nah, prosesnya bagaimana sudah dijelaskan tadi. Kemudian jelaskan kedudukan teks puisi. Kedudukan teks puisi ini ada di bagian mana yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan refleksi puisi dan puisi yang bersifat konservatif? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, selain daripada kalian menyimak, memperhatikan apa yang dijelaskan dalam tampilan-tampilan atau slide-slide tadi, juga kalian bisa browsing dengan menggunakan layanan Google. Silahkan browsing, kemudian jawaban kamu bisa disiapkan, ditulis di buku. Terima kasih. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Isdai Pahlawan Channel selalu mendukung untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.